Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam teman-teman semuanya. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Syarif. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang Odoo ERP for Supply Chain Management ke Study Retail Management. Jadi di sini saya akan menjelaskan nanti supply chain management, studi kasusnya tentang retail management. Oke, kita langsung saja. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan retail secara umum gitu. Nah, secara umum definisinya itu adalah suatu penjualan barang atau jasa terhadap suatu bisnis kepada konsumen untuk bisa digunakan atau dikonsumsi sendiri gitu. Sedangkan di dunia bisnis, retail itu merupakan suatu upaya pemasaran produk, barang atau jasa yang dilakukan secara satuan atau secara langsung pada konsumen untuk keperluan pribadi ataupun rumah tangga. Jadi bukan untuk dijual kembali gitu. Nah, ini menurut para ahli, menurut Berry R. Berman dan Joel R. Rivans. Nah, mereka itu mengatakan retail adalah suatu kegiatan bisnis yang berupaya untuk memasarkan produk, barang, atau jasa kepada konsumen tingkat akhir untuk digunakan secara pribadi ataupun dalam kebutuhan rumah tangga. Sedangkan menurut Philip Kotler menjelaskan retail itu adalah penjualan eceran yang mencakup seluruh kegiatan yang melibatkan penjualan produk, barang, jasa kepada konsumen tingkat akhir. Jadi kita bisa lihat sebenarnya ini retail itu adalah menjual produk kepada konsumen untuk mereka gunakan secara pribadi atau untuk keperluan rumah tangga. Nah, ini adalah konsep arsitektur yang saya coba bikin untuk perusahaan retail management. Nah, ini contohnya saya menggunakan multi warehouse. Nah, kita bisa lihat di sini ada dua cabang. Anggap ada perusahaan, jadi dia memiliki dua cabang, ada cabang yang di Jakarta dan ada cabang di Jawa Barat. Nah, di sini ada proses outbound sama proses inbound. Nah, proses outbound itu ketika barang masuk ke gudang, yaitu ada satu operasional ataupun salah satu proses yang bernama itu proses supplier. Nah, nanti supplier ini yang akan menyuplai barang-barang ke gudang di sini, gudang yang di sini juga. Kemudian ada proses outbound. Jadi barang yang sudah kita beli ke supplier nanti akan dijual ke mitra atau ke customer. Nah, prosesnya itu di sini saya buat proses untuk outbound itu ada 3. Yang pertama dari sales, yang kedua dari penjualan lewat toko, yang ketiga itu menggunakan e-commerce gitu. Nah, kita bisa lihat di ada salah satu gudang pusat di Jakarta. Nah, di sini ada hub. Kalau saya lebih mengatakan ini adalah gudang cabang dari yang Jakarta di sini. Nah, ini bisa kita bagi. Nah, gudang yang di Jakarta ini menghandle untuk toko JU1, JU2, dan seterusnya. Jakarta Selatan juga seperti itu. Jadi semua toko ini memiliki satu gudang uh, untuk mereka ngambil barang gitu, yang akan disuplai dari sini nanti. Nah, sales ini juga mereka bisa menjual sumber barang itu dari gudang sesuai dengan order yang mereka lakukan nanti. Seperti itu juga untuk yang cabang di Jawa Barat juga memiliki beberapa gudang. Nah, gudang-gudang ini nanti akan disuplai dari gudang di sini, bisa melakukan internal transfer. Jadi tujuannya supplier itu masuk ke gudang pusat dulu agar nanti satu informasi untuk barang yang masuk gitu. Bisa saja ketika ada inbound langsung ke sini bisa saja masuk, tapi butuh research lagi
buat orang yang handle untuk barang outbound. Tergantung keperluan masing-masing sebenarnya sih. Bisa aja langsung ke sini, tapi untuk sekarang saya desainnya ke pusat, gudang pusat dulu, baru ditransfer ke cabang warehouse masing-masing gitu. Nah, sedangkan untuk e-commerce, nah ketika mitra order nanti dia ngisi alamat, nah bisa langsung kita arahkan ke gudang, apakah dia alamat di Jawa Barat atau Jakarta. Nah, nanti akan dihandle di gudang pusat ini. Sedangkan untuk gudang yang ini hanya memproses proses yang ada di toko sama dari sales gitu, outbound ya. Kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah siklus bisnis retail. Nah, proses untuk inbound, barang masuk itu saya gunakan satu modul yaitu purchasing. Kemudian proses untuk outbound ada dari point of sales, sales dan e-commerce modulnya. Nah, proses purchasing itu pertama kita bikin RFQ, kemudian barang kita terima. Nah, barang yang diterima itu akan masuk ke warehouse gitu, akan disimpan di warehouse. Nah, ketika barang diterima, dia akan mengenerate supplier invoice untuk tagihan ke vendor gitu. Nah, setelah itu akan masuk ke laporan accounting. Begitu juga untuk sales. Nah, ketika sales order dibuat, maka akan diproses untuk pengiriman. Nah, setelah proses pengiriman akan tergenerate customer invoice. Nah, customer invoice ini akan masuk ke modul accounting. Begitu juga untuk point of sales, langsung di-scan barang, kemudian langsung nyetak struk pembayaran. Ini hampir sama prosesnya seperti supermarket gitu. Nah, di accounting ini kita bisa lihat di sini ada jurnal, di sini ada laporan keuangannya. Secara umum seperti ini. Nah, yang kita bahas dulu yang pertama itu proses inbound. Nah, proses inbound itu sourcing. Ya, kita lihatlah supplier mana yang ketika kita beli barang kita milih supplier yang sesuai, yang cocok. Nah, kemudian kita bikin ordernya. Nah, kemudian kita kirim ke vendor. Nah, setelah itu vendor akan ngirim barang ke kita. Nah, proses penerimaan ini akan masuk ke gudang yang telah kita tuju sesuai dengan order yang telah kita buat sebelumnya. Di sini untuk proses untuk proses inbound, saya menggunakan modul purchase order. Nah, prosesnya seperti ini. Lebih kurang kita bikin request for quotation dulu, kita milih produknya, kemudian di sana juga ada harga. Nah, kemudian ada proses untuk approval ya. Ini bisa disetting sih. Jadi ketika kita bikin RFQ, kita di atas 10 juta itu bakal ada approval dari manajer ya, bisa tergantung dengan konfigurasi nanti. Nah, anggap sudah disetujuin, jadi menjadi purchase order statusnya. Nah, di sini nanti si vendor akan mendapatkan informasi bahwa kita sudah order ke mereka. Nanti si supplier atau vendor itu akan mengirim produk. Nah, ketika produk itu datang, nah di warehouse kita bisa langsung taruh ini barang yang kita terima itu lokasinya di mana. Itu bisa kita setting sesuai dengan RFQ tadi. Nah, apakah barang ini disimpan di warehouse Jakarta atau Jawa Barat. Kemudian setelah barang terima, bisa jadi ada beberapa barang yang telah kita terima itu rusak atau nggak layak dipakai atau bagaimana, bisa kita lakukan proses return nanti. Nah, kalau udah kita terima, kita bisa generate vendor. Jadi kita akan melakukan tagihan ke supplier, pembayaran gitu. Kemudian ini adalah proses outbound, barang keluar ya. Customer, kita pilih customernya, order barang yang dia mau beli, kemudian di transmission, kemudian diproses barang-barangnya tadi, kemudian kita pilih, kita picking, kita cek, kemudian baru kita lakukan pengiriman, delivery. Nah, ketika customer delivery ini diterima oleh mitra, nah kalau ada proses return nanti
kita lakukan proses retur. Nah, tadi ada 3 kan proses outbound, ada dari sales order, ada dari point of sales, dan ada dari e-commerce. Sekarang kita akan bahas tentang sales order dulu. Nah, prosesnya seperti ini. Ya, kita bikin quotation dulu. Ini dilakukan oleh sales ya. Dilakukan oleh salah satu sales. Nah, dia bikin quotation dulu, pilih produk apa aja yang dibeli oleh si customer, dia milih dengan total segini ini, kemudian dikonfirmasi. Nah, setelah konfirmasi ini akan masuk ke tim operasional gudang. Nah, mereka akan ngepick, kemudian ngecek quantity yang dipesan itu apakah masih stoknya masih ada atau enggak, kemudian di packaging, kemudian dikirim melalui kurir. Nah, bisa cetak invoice, kemudian ada dokumen delivery ordernya. Nah, kemudian customer menerima nih barang-barang yang telah dia pesan sebelumnya dari sales. Nah, ketika ada barang yang terima oleh customer itu, seandainya ada beberapa yang harus diretur, rusak atau tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, nah bisa ada proses nanti retur gitu. Nah, pada saat sales order ini dikonfirmasi, maka akan bisa langsung ke generate customer invoice. Ini tergantung konfigurasi kita, apakah pada saat kita konfirmasi order ataupun pada saat barang sudah dikirim. Nah, kemudian ini point of sales, ini prosesnya seperti ini. Ini sama seperti ketika kita pergi ke supermarket, customer ngambil barang, kemudian datang ke kasir, ya kasir langsung scan produknya. Tiap produk itu pasti ada barcode-nya. Kemudian muncul di layar nama produk sama total pembayaran. Nah, kemudian si kasir milih pembayarannya apakah cash atau pakai kartu debit ataupun kartu kredit dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah oke, di print struk pembayaran, udah selesai. Simpelnya untuk point of sales. Nah, sedangkan untuk proses e-commerce ini hampir sama seperti yang sering kita lakukan di marketplace lah. Nah, kita cari produknya, kita pilih, kemudian kita add ke shopping cart. Nah, setelah itu kita lakukan proses pembayaran, apakah transfer, apakah COD, dan lain sebagainya, tergantung dari konfigurasi kita. Nah, kemudian setelah kita lakukan pembayaran, nanti order diterima oleh si marketplace, kemudian akan melakukan proses pengiriman dan barang diterima oleh customer. Nah, bisa jadi nanti ada proses retur di sini. Nah, di sini saya lihat kenapa kriteria pemilihan aplikasi ini lebih ke proses warehouse management system. Nah, ini menurut Rudiansa 2014 itu kriteria dalam pemilihan warehouse management system. Kenapa? Karena kebanyakan proses yang kita lakukan ini berhubungan erat dengan inventory gitu. Nah, ini bisa dilihat kriterianya itu yang paling tinggi itu nilai investasi. Maksudnya nilai investasi ini biaya yang dikeluarkan. Nah, sedangkan aplikasi yang kita gunakan sekarang itu berbasis open source ya. Itu memang menjadi pilihan utama nilai investasi. Nah, kemudian bisa dilihat juga di sini ada kemudahan pengguna, kemudian ada kelengkapan fitur, kemudian ada portofolio perusahaan, kemudian fasilitas pendukung, dan seperti itu. Nah, bagaimana cara implementasi warehouse management system ini dengan Odoo ERP? Nah, ini secara singkat itu Odoo ERP itu adalah suatu aplikasi yang open source yang bisa mengcover seluruh proses bisnis perusahaan, baik dari ada CRM, e-commerce, accounting, inventory,
purchase, point of sales, project management, dan lain-lainnya. Nah, untuk mengenal lebih lanjut apakah itu Odoo, saya sudah pernah membahas ini di video sebelumnya, bisa klik langsung di atas nanti. Nah, kemudian aplikasi di Odoo itu apa saja, modul-modulnya bisa kita lihat di sini, banyak sekali. Nanti bisa lihat di video yang telah saya sebutkan sebelumnya. Nah, ini adalah tampilan aplikasi. Nah, ini tampilan dashboard di Inventory. Nah, bisa kita lihat. Nah, di sini ada warehouse Jakarta. Kenapa? Ini adalah process receive, ini internal transfer, delivery order, ini manufacturing. Nah, untuk yang modul purchasing tadi, dia akan masuk ke proses ini, nanti akan muncul di sini. Sedangkan untuk internal transfer dari gudang Jakarta ke Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, nanti kita menggunakan proses internal transfer. Sedangkan untuk proses sales order dan e-commerce itu akan masuk ke proses delivery orders gitu. Nah, ini adalah tampilan stok produk di warehouse Jakarta, lokasinya itu stok. Nah, kita bisa lihat di sini adalah receive yang lagi dipesan yang akan diproses, dan di sini adalah stok yang ada di gudang sekarang gitu. Ini produk-produknya. Nah, di sini adalah tampilan formulir saat kita bikin purchase order. Ini formulir saat bikin sales order. Kita bisa lihat. Kemudian ini adalah dashboard dari point of sales. Jadi kita bikin tadi toko-toko. Ini hampir sama kayak supermarket. Nah, ini ada toko Jakarta 1, Jakarta Utara 2, Jakarta Selatan 1, 2, Bandung 1, Bandung 2, dan seterusnya. Ini berdasarkan gudang yang telah kita bikin. Jadi toko Jakarta Utara 1 ini akan mengambil barang dari Jakarta Warehouse Jakarta Utara, seperti itu. Ini bisa kita setting sesuai dengan apa yang kita inginkan tadi. Nah, ini adalah tampilan point of sales-nya. Nah, ini adalah dashboard dari e-commerce. Nah, biar tidak bingung, kita langsung coba demo aplikasi. Tampilan pada saat login di Odoo. Ini saya menggunakan versi 13. Ini background di belakang ini saya menggunakan modul custom. Jadi pada saat kita install bawaan Odoo itu background ini nggak akan muncul. Harus diinstal modul custom dulu. Saya login. Oke, ini adalah halaman pada saat kita login. Nah, sekarang kita mau lihat dulu dashboard dari inventory. Nah, ini yang bisa kita lihat. Banyak sekali, tergantung dengan jumlah warehouse yang kita bikin. Kemudian, di sini adalah produk. Nah, kita contoh bisa lihat air mineral. Ini ada stok 8.945 unit. Nah, on hand-nya di sini. On hand ini stok namanya. Nah, stok ini kita bisa klik nih. 8.000 ini dari lokasinya dari mana saja. Nah, kita bisa lihat dari warehouse Jakarta, location-nya stok ada 7.945. Kemudian dari warehouse Jakarta Selatan, lokasinya di stok ada 1.000. Jadi totalnya itu 8.945. Nah, karena kita menggunakan multi warehouse gitu. Jadi satu produk ini nanti bisa berada di berbagai macam lokasi yang ada di warehouse, tergantung dengan konfigurasi kita. Nah, sekarang kita coba bikin produk baru. Coba namanya itu minuman kemasan saja. Nah, ini tipenya itu store product, jadi ada perbedaannya.
konsum ini lebih kita kebanyakan ini untuk produk yang konsumsi, biasanya itu kayak buah-buahan, terus kayak minuman, jus yang langsung siap diminum dan sebagainya. Pokoknya produk-produk yang langsung dikonsumsi. Ini service. Nah, ini servicenya contohnya jasa install komputer, jasa install aplikasi, uh, kemudian konsultasi tentang project ini. Jadi produknya itu dalam bentuk istilahnya itu gaib ya, atau di segi bilang produknya itu nggak kelihatan ya, gaib jatuhnya. Kemudian storable product ini adalah produk yang dalam bentuk fisik yang kita simpan, ada stoknya. Nah, ini akan kita simpan yang ada di gudang. Nah, ini contohnya kan kita minuman kemasan ada fisik, kemudian jumlahnya banyak. Nah, kita pilih aja produk type-nya itu storable product. Kemudian ini kategori. Nah, kita contohnya masuk ke kategori minuman kemasan. Kemudian ini SKU-nya. Saya contoh ini tergantung konfigurasi dari kita. Kemudian ini ada barcode. Nah, setiap kita beli minuman kemasan itu kan di luarnya itu pasti ada barcode yang terdaftar. Kita bisa scan sebenarnya. Ini contoh. Kemudian ini harga kita beli anggaplah 2.500, pajak tidak usah. Kemudian ini ada di ini saya menggunakan multi-multi nih, tapi untuk contoh sekarang warehouse yang telah kita setting itu hanya untuk di dalam satu company. Nah, kemudian ini kita lanjut aja. Ini point sell ya, jadi barang ini muncul di POS, nanti kita centang. Kemudian di e-commerce nanti juga masuk. Ini bisa di my website aja. Kemudian di purchasing, nah ini ketika kita beli ke vendor gitu. Nah, kita mungkin setting vendornya itu contohnya ini Azure. Nah, ini kuantitinya itu 1. Nah, kita beli kuantitinya itu harganya berapa? Umpamanya kita belinya 2.400 gitu, satu kuantiti ya. Nah, kita save. Oke, kita simpan, save. Nah, kita bisa lihat barangnya itu belum ada, stoknya masih kosong. Nah, sekarang kita akan melakukan proses inbound dari supplier. Jadi kita beli minuman kemasan ini kepada supplier. Nah, tadi kita menggunakan modul purchasing. Bisa klik modul purchasing. Kemudian bikin RFQ, request for quotation, create. Nah, tadi kan kita udah setting nih suppliernya itu Azure Interior. Kita bisa klik. Nah, kita add a product, kita pilih minuman kemasan. Nah, otomatis kan ada harga tadi langsung muncul kan, sesuai dengan settingan kita tadi di produk. Anggaplah ini ada pajak lah. Nah, kita sekarang mau pesan ke Azure Interior ini sebanyak 10.000 unit. Nah, kita pesan 10.000 unit. Nah, totalnya itu 26.400.000. Ada pajak 2.400.000, 10%. Nah, kita udah order, kita konfirmasi. Nah, ini PO-nya kita bisa kirim email ke vendor Azure nih. Nah, ini nanti akan langsung kekirim ke mereka. Mereka juga bisa lihat VDM-nya. Kemudian anggap vendor sudah menerima purchase order dari kita dan mereka melakukan pengiriman. Nah, anggap produk sudah datang ke gudang, nanti orang gudang tinggal konfirmasi receipt produk. Nah, kita pesan tadi 10.000 quantity atau units. Nah, mereka ngecek nih
benar nggak 10.000. Anggap semuanya itu benar dan tidak ada cacat dan tidak ada bermasalah. Nah, tinggal mereka validate. Oke. Nah, kita bisa lihat tuh barang yang diterima sesuai dengan demand di awal itu 10.000. Nah, sekarang kita bisa lihat di menu produk. Air minuman kemasan. Banyak, kita searching aja. Nah, minuman kemasan. Nah, kita bisa lihat stoknya itu ada 10.000. Nah, kita bisa lihat 10.000 ini lokasinya di gudang mana. Nah, ada di gudang Jakarta, lokasinya stok. Nah, kita bisa lihat di situ. Nah, sekarang kita sudah ada barang minuman kemasan, stoknya itu 10.000. Nah, sekarang kita coba jual ke mitra. Nah, tadi kan ada proses sales dan point of sales dan e-commerce. Nah, sekarang kita lakukan proses dari sales dulu. Oke. Caranya klik tombol ini, credit. Nah, pilih customer yang beli siapa. Nah, contohnya banyak nih yang beli. Contohnya Wood Corner. Nah, kemudian pilih barang, tadi minuman kemasan kan. Kemasan di sini kita bisa lihat. Nah, gudangnya yang dipilih tadi di Jakarta kan. Tadi lokasi minuman kemasan ini harusnya ada di Jakarta. Oke, kita pilih gudangnya Jakarta. Seandainya lokasinya barangnya di gudang mana, tinggal pilih si gudangnya. Nah, kemudian pilih minuman kemasan. Nah, ini ada informasi stoknya ada berapa. Available-nya itu 10.000 unit. Nah, pokoknya dia beli 150 unit. Oke. Nah, 150 unit. Ini bukan 150.000 ya, tapi 150 unit. Nah, ini bisa disetting sih yang 3 di belakang koma ini. Oke, anggap si Wood Corner ini mesan minuman kemasan 150.000, 150 quantity atau unit, totalnya itu 375.000. Kemudian kita konfirmasi. Nah, ini bisa lihat ada tombol delivery. Nah, tombol delivery ini akan masuk ke gudang gitu. Jadi orang gudang akan ngecek nih ada permintaan pembelian dari minuman kemasan. Lokasinya itu ada di gudang Jakarta. Locationnya di stok. Nah, nilainya itu 150. Mereka sudah ngambil barangnya, kemudian udah dicek kuantitinya, di picking. Nah, udah selesai. Nah, mereka baru kirim sampai ke customer. Nah, ketika customer sudah menerima barang dan tidak ada untuk proses return, nah mereka bisa langsung validate si kurirnya. Nanti validate informasi di sini, di apply aja. Nah, otomatis barang yang dikirim 150 itu udah selesai, udah terima oleh si mitra. Nah, sekarang kita bisa tinggal ngecek sekarang sisa dari produk minuman kemasan ini ada berapa. Tadi udah dibeli 150 kan. Nah, kita bisa lihat gimana itu on hand-nya itu 9.850. Nah, oke. Nah, ini kita bisa lihat nih udah laku 150.000. Nah, ini story untuk proses inbound yang telah kita gunakan di menu purchasing tadi, ada historinya di sini. Nah, kita bisa lihat ini 150 ini untuk analisis data sih, selesai analisis.
Nah, itu untuk proses di sales management. Sekarang kita lakukan dari e-commerce ya. E-commerce website. Ini kan awalnya itu ada 4 orders. Go to website. Nah, anggap customer membuka website kita, mereka milih menu shopping. Sebenarnya bisa ini integrated dengan mobile apps, tapi saya coba demo lewat web aja, karena untuk yang versi open source mobile apps-nya tidak ada, yang ada hanya di versi enterprise. Untuk yang mobile apps, kalau mau yang versi open source atau versi community harus di develop sendiri sih. Kita mau beli tadi minuman kemasan. Minuman kemasan. Oke, masuk. Nah, ini kita mau beli, anggap mau beli 500 unit. Ya. Langsung kita add to cart. Kemudian ini yang beli atas nama Muhammad Sarip ya, karena saya udah login sebelumnya. Kemudian itu proses checkout, total harganya. Kalau ada promo code bisa di insert. Ini proses checkout. Nah, ini proses, ini anggap transfer pembayarannya. Oke, saya udah lakukan pembayaran. Buy now. Ini tinggal saya transfer lah, nanti kemudian saya kirimkan bukti pembayarannya. Nah, ini Tanjung Deret SO-nya itu 39. Nah, sekarang masuk ke website dashboard e-commerce-nya. Tadi ada 4 orders kan, tadi kan kita bisa lihat di sini ordersnya. Tadi 37. Nah, ini 37 SO-nya. Nah, di sini bisa lihat proses ininya unfight. Sekarang tanggal maaf yang di sini karena belum ini termasuk unpaid orders. Anggap kita sudah menerima bukti pembayaran dari customer gitu, karena pembayarannya manual atau bisa langsung otomatis lewat bank. Nah, ini konfirmasinya langsung otomatis. Anggap sekarang itu masih manual, kita konfirmasi, anggap sudah kita terima duitnya. Nah, kemudian di sini ada proses delivery. Nah, proses delivery ini akan ngecek di gudang Jakarta Stok nih. Nah, mereka lihat minuman kemasan resepnya, quantity yang dipesan itu 500 unit. Mereka ngecek, picking, kemudian lakukan pengiriman, sama prosesnya seperti sales order. Mitra terima dan tidak ada proses retur, ya udah dia tinggal langsung update statusnya. Ini jadi done, tinggal langsung validate, apply. Nah, jadi udah done. Nah, kita bisa lihat akan pindah ke order di sini. Yang 37 yang tadi yang di sini. Nah, bisa kita lihat dashboard, tadi ada 4 order. Nah, sekarang itu jadi 5 order. Nah, kita bisa lihat nih kenaikannya. Nah, sekarang kita bisa lihat stok dari produk yang tadi, minuman kemasan. Nah, kita bisa klik di sini. Nah, sisanya itu 9.350.000. Nah, kita bisa lihat di sini. Nah, barang yang sudah berhasil dijual itu jumlahnya itu 650 unit. Ini bisa kita lihat di sini sih. Nah, ada historinya, nanti bisa kita lihat historinya. Itu untuk proses dari e-commerce. Sekarang proses outbound dari point of sales seperti supermarket.
Nah, sekarang kita mau masuk ke modul Point of Sales, VOS. Nah, sekarang kita mau jual di Jakarta Utara. Kita transfer dulu produk yang tadi karena stok yang di Jakarta Utara belum ada. Kita bisa lihat stoknya ini ya, dia baru ada di Jakarta. Nah, sekarang kita transfer ke Jakarta Utara stoknya. Kita mau transfer 5.000 unit ya. Kita masuk ke inventory. Nah, ini proses internal transfer. Ini kita bisa buat. Nah, source locationnya itu dari Jakarta. Kita akan ngirim ke Jakarta Utara. Nah, bisa kita lihat Cakut Jakarta Utara. Nah, kita bisa lihat pilih di sini Jakarta Utara locationnya stok. Nah, kita pilih produknya minuman kemasan. Nah, kita mau mentransfer 5.000 unit. Kita save. Nah, kemudian orang gudang melakukan ngecek status packaging ini anggap udah selesai dan barang sudah diterima di gudang Jakarta Utara, tinggal langsung di validate. Udah dan. Nah, sekarang kita bisa lihat lagi status stoknya. Stoknya tidak akan berkurang, cuman lokasinya akan berpindah. Tetap 9.360. Tapi kita bisa lihat ini lokasinya ada di mana. Nah, 4.350 ada di warehouse Jakarta, lokasinya di stok. Kemudian ada 5.000 di warehouse Jakarta, lokasinya itu di stok. Nah, kita melakukan internal stamper tadi. Kita masuk ke point of sales. Nah, kenapa kita pindahkan di Jakarta Utara? Karena POS Jakarta Utara ini ngambil stok, stengennya itu kita ngambil stok di warehouse. Inventory-nya oke, kita rubah, ini ngambil stok di Jakarta Utara biar nanti barangnya masuk ke sana, stok barangnya. Oke, sebentar, Jakarta Utara ini. Oke, Jakarta Utara VOS order. Oke, sebentar, ini masih ada yang jalan sessionnya. Saya tekan dulu. Ini ada progress. Dia tidak bisa diedit kalau ini masih jalan. Saya validate. Oke, masuk ke session lagi. Oke, masuk ke sini. Saya edit settings. Nah, ini saya ganti ke Jakarta Utara. Dia mengambil barang itu di location Pros Jakarta Utara. Kemudian saya save. Oke, buka lagi. Nah, klik new session. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, anggap kita scan tet, biasanya bunyi tet. Nah, muncul di layar di depan customer, biasanya di supermarket. Nah, ini kita coba minuman kemasan. Ini muncul. Dia beli berapa? Dia beli anggap 10 unit. Nah, 10 unit harganya 22.500. Kemudian langsung melakukan pembayaran. Apakah cash atau bank? Contohnya cash aja, duitnya 50.000, kembaliannya 27.500. Kemudian di validate. Nah, begitu seterusnya, next order lagi seperti itu. Ini contohnya ini. Nah, tadi kita bisa lihat ada pembelian 10 unit ya. Nah, kita bisa lihat, kita close dulu. Nah, kita bisa lihat di order. Nah, kita bisa lihat di sini transaksinya itu 10 unit, harganya segini. Sekarang kita melihat stok dari produk minuman kemasan ini. Seharusnya sudah berubah di lokasi
warehouse Jakarta Utara di location stock produk. Kita bisa lihat cari minuman. Nah, jumlahnya itu udah berkurang 9.340. Nah, bisa kita lihat di sini yang udah terjual itu 660. Nah, bisa kita klik. Nah, tadi kan kita pindahkan ke sini 5.000. Nah, ada penjualan dari POS tadi sebanyak 10 unit, jadi berkurang 4.990. Nah, itulah nanti ini bisa kita atur sesuai dengan kasir-kasir. Jadi ketika kita bikin toko, nah toko yang kita buat ini ngambil barang dari mana? Yang kita bisa setting nanti di sini. Nah, tadi saya ngambil dari sini nih inventory-nya. Nah, kemudian ini untuk proses inventory-nya bisa kita lihat ini di master data. Ini adalah produk-produknya. Ini adalah reporting, report data. Nah, ini kita bisa lihat lokasi. Nah, ini lokasi per barang, umpamanya air mineral itu ada di lokasi Jakarta Selatan, stok ini Jakarta, ini ada di Jakarta aja, ini Jakarta. Ini kita bisa lihat analisis nih lokasi-lokasinya. Ini kita bisa pilih, kita group by berdasarkan perusahaan atau gimana. Nah, seperti itu untuk analisisnya. Kemudian untuk sales kita bisa lihat ordernya. Ini daftar-daftar penjualan. Nah, kita bisa juga lihat analisis penjualannya, per sales personnya. Nah, kita bisa lihat, kita juga bisa pilih seperti inilah waktunya. Nah, seperti itu. Kemudian untuk purchasing kita bisa lihat juga purchase order. Ini bisa kita lihat tampilan-tampilannya, kita analisis sesuai dengan keinginan masing-masing. Kemudian kita masuk ke e-commerce website. Nah, kita bisa lihat di sini nih grafik penjualannya. Kita bisa lihat nih per minggu, per bulan, per tahun transaksinya. Nah, kita bisa analisis report. Nah, itulah sedikit tentang penjelasan supply chain management di Odoo ERP studi kasus untuk perusahaan retail. Nah, saya di awal tidak menjelaskan apa itu supply chain management. Perbedaannya bisa klik video yang telah saya ulas sebelumnya ya, bisa klik link yang di atas. Nah, semoga video kali ini tentang implementasi perusahaan retail di Odoo ERP bermanfaat. Jika ada pertanyaan dan saran atau kritik bisa langsung komen di video di bawah ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.